محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحدث العميم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسول وصلح الجسد والقلب والروح وعلى ما والسلف الصالح في حضور مجالس التعليم والذكر خصوصا في قراءة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي الدمشقي إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله لأرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين لأرواح أزواج رسول الله أمهات المؤمنين لأرواح أهل بيته رسول الله الطاهرين الطيبين والخلفاء الراشدين وبقية الصحابة القرابة أجمعين والتابعين وتابعي الأرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين والفقهاء الموفقين وفصل المحدثين والأولياء والشهداء الصالحين وسادة الصوفية المحققين ومشايخنا في الدين وإلى رؤوسنا مجنى أحمد بن عيسى سلبي المقدم محمد بن علي بعلوي جميع السادات أهل أبي علوي وإلى روح شيخنا وجزنا وباكر الحبيب حسن الحبيب سالم ابن الحبيب عبد الله الشاطري وجميع من أجازنا مشايخنا الكرام إلى أرواح أولياء أهل الجول وإلى أرواح أموات هذه البلدة من علمائها أوليائها زهادها ورائها ومؤسسين حضرة العلماء وإلى أرواح والدينا وبكم من آبائنا أمهاتنا وأجدادنا جداتنا أعمامنا أمتنا وأخوالنا خالتنا ومن حقا علينا عليهم أجمعين خصوصا صاحب هذا الكتاب الإمام شرف الدين شرف يحيى بن زكريا
النووي الدمشقي أن الله تعالى تغشاهم الرحمة والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hubbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, hadratal mukarramin wal mukarramat, muhtaramin muhtaramat kaum muslimin wal muslimat, jamaah ta'alim Masjid Jami At-Taufiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami At-Taufiq, para orang tua, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, haji dan hajah, ustaz dan ustazah yang kita sama berdoa antara maghrib dan isya ini. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tutupi aib-aib kita, celah-celah kita, cacat-cacat kita, dan Allah sempurnakan kekurangan-kekurangan kita dan sisa usia kita di dunia ini. Allah selalu bimbing kita, berikan taufik, hidayah, inayah, istiqamah dalam taat, sehingga pada saatnya ajal tiba kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana pertemuan kita di bulan lalu sedikit banyaknya kita sudah membahas tentang bagaimana sabar manfaatnya yang begitu besar. Terakhir kita bicara tentang bagaimana nilai kesabaran, buah yang didapat dari kesabaran. Ummu Sulaim, ibunda daripada sahabat Anas bin Malik, yang ketika putranya meninggal dunia, suaminya pulang tidak langsung diberikan kabar duka. Suaminya disambut dengan sukacita, dilayani seperti suami yang bak laksana raja, diberikan makan malam, dilayani, diservis dengan penuh rasa cinta, yang pada akhirnya diajak diskusi bagaimana menurut papa, kalau ke bahasa kita sekarang abang, mas, kang mas lah bahasa kita itu mah. Bagaimana menurutmu kalau ada orang yang menitipkan titipannya, kemudian yang menitipkan titipannya mau ngambil, kasih apa kagak? Yang nggak ada hak orang yang dititipin harus nahan-nahan, kasih. Ya begitu juga putra kita sudah meninggal dunia. Ada sedikit amarah karena nggak diberitahukan lebih awal, sedangkan putranya sudah meninggal. Hal itu dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya,
apakah semalam engkau berhubungan? Sedikit malu, tapi dijawab oleh Abu Thalhah, iya begitulah kira-kira. Rasulullah mendoakan agar Allah berikan keberkahan kepada apa yang telah dilakukan Ummu Sulaim. Dan dari putra, hasil yang dilakukan pada malam itu melahirkan anak yang anaknya melahirkan anak yang para hufazul Quran. Ini luar biasa. Itu faidah sabar yang luar biasa. Nah, pada malam hari ini kita lanjutkan di mana wabillahi haddatsana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Muttafaqun alaih. Ini hadis sanadnya disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim kesahihannya. Ini hadis kuat, sahih menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Kata Nabi, bukannya keperkasaan itu, orang yang kuat itu dengan sebab banyaknya ia menggulat dan menang dalam pergulatan. Siapa petinju yang hebat yang pilih tanding? Siapa petinju? Isa lemas juga gitu. Masih menduduki peringkat pertama yang Muhammad Ali. Walaupun ada KO-nya lah. Kita lihat ada Prince of Nasir, orang Yaman itu, tinggal di Amerika. Kalau kita lihat tinjunya nyeleneh, tapi luar biasa, banyak menang. Di MMA kita lihat ada Habib Nurmagomedov, itu nggak pernah kalah ini. Menang terus, yang akhirnya pensiun dini karena ngikutin pesan emaknya. Itu luar biasa. Saya senang juga soalnya gitu, walaupun saya kagak mau dipukulin. Ternyata bukan itu orang yang hebat, orang perkasa, orang kuat, bukan itu kata Nabi. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal qadar. Sesungguhnya orang yang perkasa, orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan nafsunya ketika amarahnya tiba. Nah itu. Bicara tentang sura'ah, bicara tentang gulat menggulat ini, kita jadi ingat Nabi itu pernah berhadapan dengan yang namanya Rukanah. Siapa namanya? Rukanah. Rukanah bin Abdi Yazid. Ini pegulat tangguh di kota Mekah. Belum ada yang ngalahin. Berpapasan dengan Nabi di salah satu syaib kota Mekah. Saat itu Nabi menawarkan, kenapa kamu nggak beriman aja? Kata Rukanah, apa buktinya kalau engkau betul yang kau bawa itu ya Muhammad? Gini aja kata Nabi, kalau kita bergulat, engkau bisa saya taklukkan, engkau bisa saya jatuhkan. Gimana kalau itu bukti bahwasanya tanda saya ini adalah membawa kebenaran? Oke, karena Rukanah tahu, Rukanah belum pernah terkalahkan. Apalagi di si Muhammad belum pernah ada track record gulat gitu ya. Ayolah, soklah atuh, mangga. Kan jadi sudah ini. Itu luar biasa. Begitu Nabi pegang Rukanah, Rukanah seperti tak ada daya. Nabi seakan-akan mengangkat bocah kecil dijatuhin. Blok, kaget Rukanah. Lah kok bisa? Oh kagak bisa Muhammad, coba ulangin lagi, coba sekali lagi. Kayaknya saya ini kenapa begini, kok jadi liar ya? Sunda ya. Diulang lagi, jatuh lagi tuh Rukanah. Kaget si Rukanah. Oh kagak bisa nih, nggak bisa begini nih. Sekali lagi, harus 3 kali. 3 kali. Harusnya 2 ronde udah cukup ya. Kalau 3 kali kan, kalau seri baru ronde ketiga, ini minta 3 kali. Saat itu direbah kembali sampai dikatakan ini sangat aneh, belum pernah punggung saya ditempel di atas tanah oleh seorang siapapun, baru ini nih Muhammad. Untung gak ada yang nonton, malu juga itu.
Kata Nabi sambil senyum-senyum, ya Rukanah, itu mah belum seberapa. Kamu mau nggak saya tunjukkan yang lebih ajaib lagi? Apa tuh? Itu yang lihat pohon di sana. Pohon mana? Itu pohon. Kenapa itu pohon? Lu mau rubuhin? Kagak. Nah, kalau rubuhin mah pakai bulldozer aja. Mohon maaf nih cerita saya tambah-tambahin ya. Ini pohon saya panggil datang. Ah masa yang bener aja, kan saya bilang ini lebih aneh lagi ketimbang yang itu mah jatuh mah biasa. Ini akarnya nancep ke tanah dan gak pakai disentuh, saya panggil datang. Coba dipanggil tuh sama Nabi tuh pohon. Tuh pohon begitu dipanggil, kalau kuda kalinya disiwil gitu, sweet datang, datang tuh kuda, emang udah diajarin. Lah pohon kapan ngajarinnya? Begitu dipanggil tuh pohon, datang tuh pohon. Apa kata Syekh Muhammad Sa'id Al-Busairi dalam burdahnya? Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamsi ilaihi ala syakin bila qadam. Tuh pohon dipanggil nurut, datang dia. Nggak punya kaki, bisa ngegeser. Kalau turukanlah kaget, dan pohon beneran datang, kucek-kucek mata. Ini saya tambah-tambahin cerita kayaknya begitu dah. Namanya riwayat kan ngeplak banget ya. Bener ini belum seberapa. Saya suruh balik lagi nih ke tempatnya. Oh, suruh balik lagi, tuh pohon balik lagi ke tempatnya semula. Luar biasa. Apakah Rukanah beriman? Oh enggak. Rukanah pulang dari situ ngomong ke warga, bilang, ente tahu nggak, tukang sihir yang paling hebat udah Muhammad itu. Bayangin, ini luar biasa. Tukang sihir yang paling hebat Muhammad itu. Padahal udah jelas-jelas itu dia dijatuhkan 3 kali tanpa ada perlawanan yang berarti. Itu pohon dipanggil datang ke Nabi, disuruh balik kembali ke tempatnya kembali seperti semula, tapi nggak beriman. Walaupun sebagian riwayat nanti Rukanah ini masuk Islamnya ketika Fathul Mekah. Nah ini satu riwayat Rukanah. Ada lagi riwayat dari Abu Bakar Asy-Syafi'i dengan sanad yang bagus dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Namanya bukan Yazid dan bukan Rukanah bin Abdi Yazid, tapi Yazid bin Rukanah. Ada lagi nih. Nah kalau ini diajak gulat sama, cuman pakai taruhan. Yang kalah bayar 100 kambing. 100 kambing kalau satu kambingnya 3 juta, nah 200 juta. Berarti kan nih banyak juga kambingnya. Nah, oke Muhammad siap. Siapa promotornya? Nah, pakai promotor udah ginian mah. Nah, itu mah dulu udah kagak, emang dia sih. Sama, terjebak sekali sampai 3 kali. Berapa kambing? Berapa kambing tuh? 900. Kalau 1 kali jatuh 100, 3 kali berapa? 300 kambing. Oh bayangin. Sampai dibilang apa? Kata si Yazid bin Rukanah, ya Muhammad, ma wada'a zahri ilal ardi ahadun qablaka. Demi Allah Muhammad, kagak ada yang pernah bisa nempelin punggung saya di atas tanah seorang pun sebelum kamu. Baru kamu doang nih. Terus dibilang apa lagi? Wa ma kana ahadun abghadu ilayya minka ya Muhammad. Nggak ada satu orang pun yang bikin gue kesel kecuali lo. Ya karena dijatuhin. Tapi ujung-ujung dia bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasul. Ujung-ujungnya bersaksi kepada Allah dan juga saksi itu di hadapan Rasul. Apa kata Nabi? Ya udah, karena engkau udah bersaksi, engkau udah beriman, tuh kambing ambil lagi dah. Kalau kita kan udah menang banyak. Tuh. Tapi Rasulullah nggak mengunggulkan yang seperti itu. Akan tetapi Nabi katakan apa? Bukannya orang yang perkasa, orang yang kuat itu orang yang banyak
bergulat dan memenangkan pergulatan itu. Akan tetapi orang yang kuat, orang yang perkasa adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya saat amarah itu tiba. Kemudian hadis selanjutnya, wabillahi haddatsana an Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Dari sahabat Sulaiman bin Surat yang dulu semasa jahiliyah namanya Yasa. Kemudian Rasulullah ganti namanya jadi Sulaiman. Apa kata beliau? Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah duduk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulan yastabban. Lagi kita duduk sama Rasulullah, ada dua orang lagi saling caci maki. Itu berarti kan ada persoalan tuh, bertengkar sampai marah-marah. Biasanya kalau udah marah, udah main keluar kata-kata itu, bagaimana kondisinya? Seperti yang digambarkan, wa ahaduma qad ihmarra wajhu. Salah satu dari keduanya itu wajahnya udah merah, saking marahnya itu. Wa tafakhat audajuhu, bahkan ini urat-urat lehernya udah keluar, saking marah itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bilang begini nih ketika melihat pemandangan seperti itu. Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Sungguh aku tahu satu kalimat, jika ini orang mengucapkan kalimat tersebut, pasti apa yang dirasain bakalan hilang. Artinya emosinya bakalan reda. Apa kata Nabi? Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajidu. Kalau nih orang bilang atau ngucapin a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, maka hilang tuh apa yang dirasa dari emosi. Dan ini sahabat yang dengar begitu bergegas tuh ngasih tahu orang yang udah kepala merah, udah keluar urat lehernya itu, dibilang apa? Faqalu lahu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Kata Nabi, ente mendingan berlindung aja, minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu orang mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ini hadis sama, muttafaqun alaih. Ini riwayat nggak diceritain siapa laki-laki yang bertengkar, walaupun ada yang mengatakan salah seorang tadi adalah Muaz bin Jabal. Tapi di sini disamarkan, pokoknya ada seseorang, ada dua orang yang saling caci maki, kemudian yang satu udah naik pitam, marah, mukanya udah merah, kemudian urat-uratnya udah keluar. Dalam hal ini ulama mengklasifikasikan bahwasannya dawaul ghadab ada dua. Obat marah itu ada dua. Ada yang sifatnya obat itu adalah obat pencegahan sebelum terjadinya. Ada obat yang sifatnya itu mengobati ketika sudah terjadi. Ya kan ada namanya pencegahan, ada juga pengobatan. Jadi pencegahannya apa? Pencegahannya sebelum marah itu harus dipikirkan sebab-sebab buruk, dampak negatif yang dihasilkan dari emosi yang berlebihan. Nah, itu bisa mencegah emosi. Tapi gimana kalau udah kelewat? Namanya juga nggak keburu mikir, keburu dibikin kesal duluan. Nah, itu namanya dawaur raf'i. Ada obat yang sifatnya ngangkat rasa marah tersebut. Jadi kan ada yang marah itu bertahap. Ketika kita dengar berita itu, kita nggak kaget dan langsung marah. Nah, saat posisi itu yang diperlukan adalah dawaul man'i. Sifat obatnya adalah pencegahan. Sebelum datang ke emosi yang memuncak, kita pikirin dulu tuh. Kita pikirin dulu. Apa yang kita pikirin? Yang kita pikirin bahwasanya dampak emosi yang berlebihan itu fatal akibatnya. Dipikirin keutamaannya orang maafin apa, keutamaan orang yang sabar atas ujian yang Allah berikan itu apa. Itu namanya dawaul man'i, pencegahannya, preventifnya. Tapi kalau udah kejadian di tempat kita lagi, emang namanya manusia kan kondisi kan nggak statis ya. Kadang-kadang kita capek, lelah, banyak pikiran, tiba-tiba ada yang bikin kita emosi. Nah, saat kita emosi,
Nah, itu yang dibutuhkan adalah dawa urrafi. Apa itu dawa urrafi? Obat yang saat itu untuk ngangkat emosi itu agar reda. Nah, ini macam-macam. Salah satunya ini, kata Rasulullah, kalau lagi emosi kayak begitu, obat yang mengatasi emosi yang kayak begitu adalah bertawuz kepada Allah. Udah, saya mah udahan, ta'awuz, tapi masih aja, kesel banget misalnya. Pindah tempat, jangan di tempat itu. Udah pindah tempat, masih kesel aja. Kesel lagi berdiri apa enggak? Lagi berdiri, duduk. Duduk masih kesel juga, rebahan. Tidur. Ambil air wudhu. Itu semua adalah alternatif untuk meredakan emosi. Dulu Nabi lagi duduk, ngelihat Sayyidina Abu Bakar lagi dicaci maki. Sayyidina Abu Bakar dicaci maki. Rasulullah senyum-senyum aja. Nah, begitu Sayyidina Abu Bakar membalas, Rasulullah pergi. Mukanya Rasulullah berubah, pergi. Yang tadinya senyum-senyum kemudian pergi. Melihat itu Sayyidina Abu Bakar kejar, ya Rasulullah, engkau gimana nih? Saya dicaci maki, saya diam, engkau senyum-senyum, saya balikin, kenapa engkau pergi? Kata Rasulullah, waktu engkau dicaci maki, engkau diam aja, itu malaikat selalu mendoakan. Tapi begitu engkau membalas, emosimu mulai naik, malaikat mulai pergi, yang datang setan. Saya nggak demen sama setan, saya pergi. Jadi kalau kita marah, kudunya kita kan punya HP ya, ada punya HP kan ya. Kalau kita marah, buru-buru ngaca. Jadi ada kamera tuh, kamera frontnya itu, front kamera depan aktifin, kita ngaca lagi marah. Kalau ngelihat muka kita jelek, nah udah tuh, malu rasanya gitu. Kan orang marah-marah gak ada yang cakep. Emang ada orang marah cakep? Oh, bahan. Apalagi kalau ngomong apa yang muncrat-muncrat, oh udah agak asik udah. Ini hadis bagaimana cara mengatasi amarah atau emosi kita ketika memuncak. Kemudian hadis selanjutnya, wa bihi haddatsana an Muaz bin Anas, dari sahabat Muaz bin Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man qazama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu min al-huril 'aini ma syaa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan, akhrajahu Tirmizi. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi yang sanadnya sampai kepada sahabat Muaz bin Anas, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, siapa orang yang menahan emosinya, man kazama ghaizan, orang yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala ayyun fidahu, padahal dia mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi hasrat emosinya itu, mau dipukul kayak, mau dibanting kayak, tapi dia tahan itu. Apa kata Nabi? Da'ahullahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah, nanti Allah banggain nih orang di hadapan para makhluknya. Allah bikin dia terkenal di hadapan makhluknya nanti hari kiamat. Hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa, sampai-sampai Allah kasih tuh, dia milih yang mana yang dia sukain dari model-model perempuan surga. Oh. Mungkin ada yang nanya ya, itu kalau laki ya, kalau laki itu Allah pilih, Allah kasih dia pilihan, suruh milih perempuan model mana di surga yang dia pengen. Berarti kan bidadari nggak semuanya sama, walaupun cakep-cakep, beda-beda modelnya tuh. Artinya kan Allah kasih pilihan tuh, mana yang dia mau, bentuknya kayak gimana. Nah, ini pertanyaan. Ini pertanyaan dari saya sendiri sebetulnya sih. Kayaknya Bapak gak kepikiran ya. Itu kalau perempuan, ibu-ibu nahan amarahnya. Ya sama suaminya kesel banget, tahan tuh marahnya. Nanti di surga suruh milih apa? Kalau ini kan laki-laki, suruh milih perempuan surga yang dia mau. Yang mana aja. Nah kalau perempuan yang mana? Nah, saya belum dapat jawabannya. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Karena saya juga belum nemu itu. Karena ini sifatnya buat laki-laki. Apakah tetap? Nah ini jadi pertanyaan. Nanti kalau ketemu Ustaz lain atau kalian tanya nih,
Saya belum nemu soalnya. Nah itu kalau laki-laki yang nahan amarahnya begitu nanti dibanggain sama Allah, kemudian nanti disuruh milih yang mana bidadari yang dia kepengen. Nah kalau perempuan apa juga sama milih bidadari, yang padahal bidadarinya untuk suaminya nanti. Apakah kayak gitu? Wallahu a'lam. Jadi sebelum pertanyaan itu muncul, saya tanya dulu ada tuh ya. Nah, tapi kayaknya nggak kepikiran ya, nggak kepikiran. Ya kalau kita mau seneng aja, kita laki-laki udah gua aja, istrinya nggak dipikirin, istrinya dapat apa? Ya paling nggak istrinya ada keistimewaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya, wabila haddatsana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya ada seseorang ini beragam, ada yang mengatakan dia adalah Abu Darda, ada yang bilang Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, ada yang bilang yang lainnya. Ini ada seseorang qala lin Nabi ausini, ini orang bilang ke Nabi, berikan saya wasiat ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, la taghdab, wasiatnya singkat, cuma 2 kata, jangan marah. Jangan marah. Kok cuma segitu doang ya? Faraddada mirar, diulang-ulang, bahkan sebagian riwayat mengatakan sampai 3 kali. Sampai 3 kali bilang ausini ya Rasulullah. Rasulullah jawabannya sama, la taghdab. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Wasiatnya sederhana, namun besar arti dan manfaat. Makanya kalau besok mau nyablon kaos nih, tulis jangan marah gitu. Mau depan kayak belakang. Pesen Nabi, jangan marah, taruh belakang. Jadi kalau motor lagi macet, ada tulisannya tuh, jangan marah. Pesen Nabi, jangan marah. Nah ini ulama ada yang mengatakan, ada kemungkinan makna hadis ini la taghdab ini, jangan buat perbuatan yang membuat kamu nanti emosi. Jangan melakukan hal yang memicu nanti engkau menjadi emosi dan marah. Ada yang mengartikan hadis itu seperti ini. La taghdab, jangan kamu marah, artinya ada yang mengartikan ini hadis bermuatan makna, janganlah engkau melakukan hal-hal yang memancing nanti engkau menjadi emosi. Jangan memancing emosimu nanti ketika engkau melakukan itu. Udah tahu tuh orang blow on, jangan disuruh. Namanya orang blow on disuruh, bener apa kagak? Lah kagak bener. Lah yang salah siapa? Ketika kita suruh ternyata yang diambilin keliru, marah gak kita? Nah la taghdab, jangan bikin engkau melakukan sesuatu perbuatan yang nantinya memicu engkau emosi sendiri. Orang blow on jangan disuruh. Orang blow on disuruh. Makanya kalau ada orang yang pengen kita pekerjakan sebagai asisten rumah tangga, kan ada tesnya dulu. Tes. Kalau emang kagak laik jangan dipakai. Karena kalau dipakai, yang disuruh apa, yang dikerjain apa. Udah berulang-ulang begitu lagi. Emang awalnya nggak dites. Saya udah tes, tapi saya kesian. Ya kalau kesian, terima apa yang dia punya. Jangan marah, udah biarin aja. Suruh gosok bagaimana, masih lecak, ya udah, kan mau nolong. Tapi kalau emang kita mau perfect, ya apa yang kita tes di awal, hasilnya harus ditentukan dari awal. Ini kalimat la taghdab, jangan cuma dengan artian singkat, jangan marah, gampang banget. Bukan seperti itu kata ulama. Bisa jadi ini maknanya adalah jangan melakukan hal yang menyebabkan nanti engkau marah. Udah tahu anak kita ini kalau disuruh kayak begitu, jangan nyuruh anak kita. Kan anak kita beragam ya, namanya pola tingkah laku tuh anak-anak macam-macam. Ada anak yang cekatan disuruh dan ngambilnya bener. Ada yang disuruh udah lelet, salah mulu lagi. Jangan disuruh yang kayak gini mah. Kenapa? Nanti emosi itu anak digaplok lagi. Jangan. Jadi hal-hal yang menyebabkan nanti kita emosi, ya. Udah tahu kalau kita ngomongin masalah presiden, kesel.
mulai ngomong sama temennya, tahu nggak presiden gini, nggak taunya temen kita ngebelain, akhirnya tuh kopi nggak dibayar. Lo aja bayar kopi gue lah, lo yang marah, lo kok gue suruh bayar. Ini kan banyak yang memicu itu di grup, udah tahu emosional, udah tahu emosian, dia mulai ada yang komentar, namanya komentar kan macam-macam orang, emosi kita, emosinya nggak karuan, saking marahnya tuh HP dibanting. Begitu dibanting bingung gantinya gimana. Latang dong, jangan marah ini bukan berarti jangan marah, bukan hanya artinya jangan marah doang, tapi jangan melakukan hal-hal yang memancing engkau nanti jadi emosi. Itu ya, latang dong, itu pesan Nabi. Pakai tulis di kaos tuh, latang dong, taruh di pacak mobil paling belakang, latang dong. Artiin aja pesan Nabi, jangan marah ya. Ini juga begitu. Bapak tahu istrinya itu banyak kerjaan, jangan dimintain tolong yang lain-lain. Yang kalau ujung-ujungnya kita emosi, udah empat aja sendiri. Kalau lagi emosi nggak tidur aja. Lagi ibunya juga mancing-mancing aja istrinya. Ada apa sih Pak? Diam aja. Udah tahu banyak masalah, ya diem lah. Diem. Suami itu diem bukan berarti nggak mau berbagi. Laki-laki itu lebih memilih mencari solusi sendiri dulu. Kadang-kadang ngomong sama istri juga, istri bukan ngerasain masalah, malah nambahin masalah, malah nanya lagi, kok bisa begitu sih Pak? Kenapa nggak duluan begini-begini? Pusing. Enggak, ini sebetulnya istrinya mau ngebantu, cuman emang ya begitu. Ya begitu. Lain kalau perempuan ada masalah pengen curhat, ya kan? Kalau laki enggak. Ada masalah, mukanya berubah, diem aja. Bagus nggak tetelo, tetelo langsung mati. Berubah mukanya, diem aja. Lagi ada masalah, jangan kata apa. Udah ibu bikin aja teh, Pak makan nih, minum nih, udah gitu, tinggalin aja. Ya ntar juga lambat laun dia cerita, dia bakalan cerita. Karena yang ada begitu rumah tangga, istrinya maksudnya niatnya mau bantu. Kayak orang tua biasa kan, kita lagi nyari apa-apaan, istri niatnya mau bantu, nyari apaan sih dari tadi, kayaknya mundar mandir, tahu nih kacamata di mana ya? Kan kalau yang enak kan gini, oh kacamata di sana. Ngomongnya begini, emang taruhnya di mana? Lah, itu solusi bukan? Nanya lagi. Jangan-jangan itu terjadi sama kita semua ya? Nyari apa sih Pak? Ada nih, naruh di mana ya? Kunci motor. Ya kan enak kalau kunci motor tadi mama lihat di sini, mama gantung di sana daripada keleleran. Enak. Jadi apa? Kunci motor. Emang tadi naruhnya di mana? Ya. Lah kalau tahu tadi naruhnya di mana, udah bakalan saya cari-cari. Ya Allah ya Karim. Kadang itu sepele, tapi ketika suasana hati lagi nggak bagus, emosi nggak? Emosi. Makanya jangan dijawab. Kalau udah tahu kayak gitu, istrinya nanya, nyari apaan Pak? Diam aja udah, diam aja. Kalau mau jawab bilang gini, Pak lagi nyari apa? Saya lagi nyari pahala. Gitu. Kalau saya tuh kalau digituin ya, lagi nyari apa boy? Lagi nyari kunci motor di mana? Tadi naruhnya di mana? Tadi saya taruh di sini. Kayaknya pergi kagak bilang-bilang. Habis daripada kita nanggapin emosi. Ya, iya begitu. Udah begitu pakai ditambahin lagi nih. Tadi naruhnya di mana? Nggak tahu ya di mana. Kebiasaan sih naruh. Ya udah dah. Selesai. Kenapa jadi begitu sih ibu? Ibu yang ngaji ya, mudah-mudahan bisa dirubah Bu. Jadi kalau besok-besok suaminya lagi nyari apa-apa, Pak lagi nyari apaan? Nyari kunci motor. Oh sebentar nanti sama-sama cari. Karena enak ya, gitu. Jangan tanya lagi. Emang naruhnya di mana? Ya Allah, udah dikasih tahu tadi naruhnya di situ, lupa di mana. Mungkin dibilang kebiasaan sih kalau naruh sembarangan, akhirnya kan susah. Ya ini mah bukan nyari kunci, akhirnya nyari apa? Nyari masalah gitu. Ya udah besok-besok kalau Bapak tahu
Kalau kondisi istrinya kayak gitu, kalau dibilang nyari apa, bilang saya lagi nyari pahala. Udah, jangan bantu. Ya. Itu termasuk salah satu tanggung jangan marah. Karena apa? Kita kadang-kadang berbuat sesuatu yang kita udah tahu itu, tapi kita lakukan juga yang ujung-ujungnya kita marah. Ya. Yang mudah-mudahan sedikit yang kita kaji pada malam hari ini bawa manfaat buat kita semua. Semoga Allah berikan kita kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat kita, diberikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan juga anak-anak yang soleh dan solehah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.